semangat pagi, salam sehat. Ingat selalu bersama Pak Jo, integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membicarakan tentang fisika, khususnya adalah mekanika, yaitu soal nomor 9. Soalnya adalah sebagai berikut ya. Perhatikan sistem benda seperti gambar A berikut ini. Jika katrol licin, kemudian lantai adalah bidang kasar dengan koefisien gesek statisnya adalah 0,4, koefisien gesek kinetisnya adalah 0,2. Kemudian massa M1 ini 1 kg, massa M2 3 kg, kemudian massa M ini 1 kg. Jadi ini agak beda dengan yang contoh soal yang kemarin pernah kita bahas. Kemudian percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk kondisi awal sistem adalah diam. Kemudian setelah sistem tersebut dilepas, maka pertanyaannya adalah yang A, apakah sistem benda pada gambar A tersebut bergerak? Kemudian yang B, berapakah percepatan sistem benda tersebut? Yang C adalah berapakah gaya tegangan tali T1 dan T2? Oke, pertama kali kita asumsikan bahwa sistem benda itu tak bergerak. Nah, kemudian kita tinjau ini, massa M1 dan M2 ini kita jadikan menjadi satu kesatuan massa. Kita gambarkan yaitu massanya menjadi M besar. Berarti M besarnya adalah M1 ditambah M2. Oke. Kita terapkan atau kita gambarkan semua vektor-vektor gaya yang bekerja pada massa M besar ini. Pertama adalah berat sendiri, yaitu merupakan W gabungan. Kemudian massa ini ditarik oleh gaya tegangan tali, T2. Ini. Kemudian massa ini berhubungan dengan lantai, maka lantai memberikan gaya normal, N gabungan. Selain gaya normal, yaitu gaya gesek ya, statis. Ya. Juga ini merupakan gabungan. Oke. Nah, sistem ini tidak bergerak dalam arah vertikal, maka dia setimbang. Sehingga bisa kita terapkan hukum pertama Newton, yaitu sigma gaya dalam arah vertikal sama dengan 0. N gabungan, ini ke atas kita anggap positif, masukkan ke sini, jadi plus. Ini N gabungan, kemudian W gabungan ke bawah berarti negatif. Masukkan sini, min W gabungan sama dengan 0. Oke. W gabungan itu berarti massanya dikalikan percepatan gravitasi. Jadi massanya adalah M1 plus M2, yaitu M1-nya 1, M2-nya 3 kg, G-nya percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Ini. Maka N gabungan itu ketemu 1 plus 3 dikalikan 10 jadi 40 Newton. Oke, selanjutnya kita terapkan hukum pertama ya, dalam arah sumbu X. Jadi hukum pertama Newton, dalam arah sumbu X yaitu sigma gaya dalam arah sumbu X sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang ada itu T2 ke kanan kita anggap positif, masuk sini jadi plus T2. Gaya geseknya itu ke kiri berarti negatif. Sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita cek ini T2. Kalau ini adalah asumsinya adalah sistem benda itu tidak bergerak, maka ini gaya tegangan tali T2 yang melewati katrol licin, maka tegangan tali di sini dan di sini itu sama. Kemudian, kalau ini sistemnya itu diam, berarti dia setimbang. Ya. Maka T2 sama dengan berat dari massa M ini. Maka bisa disimpulkan T2-nya adalah sama dengan B, yaitu M kalikan G, berarti M-nya itu 1 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka T2 ketemu 10 Newton. Oke, kita anggap ini persamaan A. Oke, nah
kalau kita masukkan ke sini, maka ini T210 Fs gabungan berarti 10 Newton. Karena ini setimbang, ya. Karena kondisinya adalah setimbang. Nah, kalau kita cek, gaya gesek statis maksimum gabungan itu berarti mu S dikalikan gaya normal gabungan. Mu S-nya 0,4, N gabungannya adalah 40 Newton. Nih. Maka nih, gaya gesek statis maksimum gabungan itu 16 Newton. Nah, sekarang kita bandingkan antara gaya gesek statis gabungan dan gaya gesek statis maksimum gabungan. Nah, ternyata Fs gabungan itu lebih kecil dari Fs max-nya gabungan. Artinya apa? Gaya gesek ini, statis gabungan itu belum mencapai harga maksimumnya. Jadi kesimpulannya betul, sistem itu tidak bergerak. Jadi sistem benda tidak bergerak. Nah, selanjutnya nih, langsung saja kita tinjau ini, M2. Karena ini tadi sistem setimbang, ya. Jadi sistem tidak bergerak, maka kondisinya adalah setimbang. Nah, T2 tadi sudah dihitung, itu besarnya sama dengan berat ini, massa M. Nah, sekarang kita tinjau ini M2. M2 kita gambarkan, kemudian kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada M2. Pertama adalah berat sendiri, W2. Kemudian massa ini berhubungan dengan tali ke kanan, maka tali memberikan gaya tegangan tali T2. Massa ini berhubungan dengan lantai, maka lantai memberikan gaya, pertama adalah gaya normal, N2. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek, Fs2. Ya, jadi Fs2 ini arahnya ke kiri, karena apa? Massa M2 ini cenderung untuk bergerak ke kanan, relatif terhadap lantai. Maka gaya geseknya itu berlawanan dengan arah gerak, atau kecenderungan arah gerak relatifnya. Oke, selanjutnya adalah massa ini berhubungan dengan tali ke kiri. Maka tali ke kiri memberikan gaya tegangan tali T1. Oke. Nah, massa ini tidak bergerak dalam arah vertikal, maka dia setimbang. Kita terapkan hukum pertama, sigma gaya dalam arah sumbu Y sama dengan 0. Berarti N2 ke atas kita anggap positif, W2 ke bawah kita anggap negatif. Jadi sama dengan 0. W2 ini masanya 3 kg, G-nya itu 10, maka beratnya itu W2 itu 30 Newton. Masuk ke sini, maka N2 ketemu 30 Newton. Oke, kemudian kita terapkan sigma gaya dalam arah sumbu X sama dengan 0. Jadi karena kondisinya setimbang, jadi sistem benda tidak bergerak. Maka nih, T2 dikurang Fs2 dikurang T1 sama dengan 0. Ini. Atau T2 sama dengan T1 plus Fs2. Nah, kalau kita cek gaya gesek statis maksimum untuk ini massa M2 itu ini Fs2 max, yaitu mu S kalikan N2, mu S-nya 0,4, N2-nya adalah 30 Newton, maka ini ketemu 12 Newton. Nah, ini persamaan B. Nah, kalau kita bandingkan ini, ya, ternyata ini gaya yang menarik benda yaitu T2 dibandingkan dengan gaya statis ini maksimum, itu T2 lebih kecil dari gaya statis maksimumnya untuk massa ini M2. Ya. Jadi artinya apa? Fs2 itu belum mencapai harga maksimumnya. Karena ini harus timbang. Jadi harus memenuhi ini. Jadi T2 sama dengan T1 ditambah Fs2. Fs2 maksimum tadi adalah ketemu 12 Newton. Sedangkan T2 itu hanya 10 Newton. Jadi
Artinya ini tadi Fs2 belum mencapai harga maksimumnya. Nah, kalau kita lihat, ini sistem benda itu tidak bergerak. Untuk merangkai seperti ini, maka nih M2 tadi adalah diam. Ya, M2 diam. Kemudian M2 dihubungkan tali, menggunakan tali ke M1. Pasti tali ini kondisinya adalah kendor. Tidak mungkin itu tergang. Nah, kesimpulannya apa? Ini T2 itu harus sama dengan T1 dan Fs2, maka besarnya Fs2 itu sama dengan T1, yaitu T2, yaitu 10 Newton. Sedangkan T1 itu sama dengan 0. Oke, demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan jelas ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.